semua. Izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu saya sendiri, Rajan Kita Ridwan. Saya Usman Zulilmi. Saya Adam Jalal Pusparasa. Saya Guru Bagas Mamesu. Saya Muhammad Akram Makarim. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai hacking dan kejahatan komputer dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diambil oleh dosen di Bustianisi SERM. Pengertian hacker. Hacker adalah orang yang menemukan dan memanfaatkan kelemahan sistem personal komputer serta jaringan buat mendapatkan akses ke data langsung atau bisnis. Umumnya, hacker adalah programmer yang terampil dengan pengetahuan ihwal keamanan komputer yang luas. Model tindakan yang bisa dilakukan hacker artinya meretas sistem personal komputer menggunakan algoritma kata sandi eksklusif. Kemudian mereka mencuri gosip buat menyakiti orang lain melalui pencurian ciri-ciri atau membentuk sistem atau membuat website down buat menerima uang. Dan kata hacker awalnya muncul dengan makna positif untuk menyebut seorang anggota yang mempunyai keahlian dalam anggota komputer serta mampu membuat program komputer yang lebih sepatutnya daripada yang telah dirancang bersama. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis hacker. Oh ya, tidak semua jenis-jenis hacker yang terdapat di dunia ini mempunyai tujuan jahat. Walaupun tugas utama mereka merupakan membobol sistem. Sampai waktu ini jenis-jenis hacker ada asal sisi baik serta sisi jahat. Serta ada pula yang berada pada antara keduanya. Berikut ini ada beberapa jenis hacker, diantaranya yang pertama, white hat hacker. White hat hacker adalah keliru satu dari jenis-jenis hacker profesional menggunakan keahlian di bidang keamanan cyber atau cyber security. Umumnya mereka bersertifikat resmi dan berwenang buat meretas sistem. Tugas asal white hat hacker adalah menguji tingkat keamanan cyber di organisasi mereka. Sebagai akibat, dapat mengidentifikasi titik lemah dan memperbaikinya buat menghindari serangan asal-asal eksternal. Lalu yang kedua, black hat hacker. Black hat hacker juga adalah seorang ahli personal komputer yang berpengetahuan luas namun mempunyai niat yang jahat atau galak. Mereka menyerang sistem lain buat mendapatkan akses ke sistem tersebut tanpa izin resmi. Lalu yang ketiga, grey hat hacker. Grey hat hacker berada di antara black hat serta white hat hacker. Dia melakukan hacking menggunakan tujuan serta niat baik serta sekaligus buruk. Akan tetapi, biasanya tujuan grey hat hacker adalah buat menerima laba langsung. Lalu yang keempat, script kiddies. Script kiddies hacker artinya keliru satu dari banyaknya jenis-jenis hacker yang tergolong amatir pada bidang hacking. Mereka mencoba meretas sistem dengan script berasal sesama peretas lainnya. Script kiddies mencoba meretas sistem, jaringan, atau website buat menerima perhatian berasal rekan-rekan sesama hacker. Yang kelima, blue hat hacker. Hampir sama, mirip script kiddies, blue hat hacker tidak berniat belajar menggunakan benar semenjak awal. Mereka memakai kegiatan hacking menjadi senjata buat mendapatkan popularitas pada antara sesama hacker. Yang keenam, grand hat hacker. Grand hat hacker adalah keliru satu dari jenis-jenis hacker yang menyelidiki pedoman melakukan hacking. Mereka sedikit tidak selaras dari script kiddies karena niat serta tujuan mereka yang berusaha dan belajar menjadi full red gadget hacker. Lalu yang ketujuh, red hat hacker. Red hat hacker identik dengan kata eagle eyes hacker. Red hat hacker adalah tipe hacker yang mirip menggunakan white hat hacker. Hacker ini memiliki tujuan buat menghentikan serangan hacking yang dilakukan hacker atau black hat hacker. Lalu yang kedelapan, state atau nation sponsored hacker. Jenis peretas ini dikenal menjadi peretas yang disponsori negara.
Hacker ini memakai pengetahuan mereka untuk mendapatkan isu rahasia berasal negara lain supaya siap menghadapi bahaya yang akan datang ke negara mereka. Lalu yang kesembilan, hacktivist. Berkebalikan menggunakan state atau nation sponsored hacker, hacktivist bermaksud meretas website pemerintah. Mereka menyamar menjadi aktivis yang terdiri dari individu atau sekelompok hacker tanpa nama yang tujuan utamanya merupakan buat mendapatkan akses ke website serta jaringan pemerintah. Data pemerintah yang dia dapatkan dipergunakan buat kepentingan politik atau sosial pribadi. Lalu yang terakhir, whistleblower. Dari sekian banyak jenis-jenis hacker pada yang di atas yang tadi yang saya sebutkan, hacker ini termasuk individu yang bekerja di organisasi buat mengekspos isu misteri. Maksud atau tujuan dibalik mengapa whistleblower melakukan hacking mungkin ditimbulkan dari dendam langsung dengan organisasi atau individu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa dampak positif dan negatif hacker. Lalu solusi menghadapi hacker tersebut. Hacker adalah seseorang yang skill pemrogramannya itu bisa menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer tersebut untuk tujuan tertentu. Lalu tindakan hacker tersebut bisa sangat merugikan untuk masyarakat atau perusahaan. Namun pada kasus tertentu hacker itu bisa menguntungkan masyarakat atau perusahaan. Di sini kita berbicara dampak dari hacker dalam konteks di sebuah perusahaan ya. Yang pertama, hacker itu bisa melakukan pelanggaran keamanan data perusahaan. Lalu yang kedua, bisa mengakses informasi data perusahaan secara bebas. Yang ketiga, bisa menghambat sistem operasi perusahaan. Ini yang paling merugikan untuk perusahaan. Lalu yang terakhir itu bisa melakukan pencurian data di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu beberapa dampak negatif dari hacker di dalam perusahaan. Lalu ada dampak positif juga di dalam perusahaan dari hacker tersebut, yaitu bisa merecovery atau membackup data perusahaan yang hilang. Yang kedua, bisa memperkuat keamanan data perusahaan. Yang ketiga itu bisa mencegah pelanggaran keamanan data perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui dampak positif dan negatif dari hacker, lantas apa solusi yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari hacker tersebut? Solusinya itu yang pertama, kita bisa menginstal security plugin. Biasanya perusahaan itu menggunakan website perusahaan ya, menggunakan program CMS. Nah, harus ada diinstal security plugin agar tidak rentan terkena serangan hacker. Lalu yang kedua, dalam website perusahaan harus menggunakan HTTPS atau hypertext protokol yang diakhirkan huruf S, karena S itu adalah secure yang bisa mengenkripsi data dalam website tersebut agar tidak terkena serangan dari hacker. Lalu yang ketiga, selalu perbarui software atau platform yang digunakan perusahaan tersebut agar tidak rentan dari serangan hacker juga. Yang keempat, jika menggunakan aplikasi atau website tersebut, kita sebagai user harus memperkuat password di dalam aplikasi atau website tersebut, karena jika password mudah ditebak akan gampang terkena serangan dari hacker. Lebih baik kita menggunakan password yang dengan kombinasi angka atau huruf. Yang terakhir itu backup data kalian agar jika suatu saat kita terkena serangan hacker atau cracker atau dan sebagainya menyebabkan data kita hilang, kita bisa mengambilnya kembali karena sudah di backup. Materi berikutnya mengenai kejahatan komputer. Apa itu kejahatan komputer? Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat untuk komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Karakteristik kejahatan komputer. Karakteristik kejahatan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama, kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Yang kedua, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan kerah biru yaitu jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional
seperti perampokan, pencurian, pembunuhan. Yang kedua, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai yang berprofesi dari pemerintahan atau swasta untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan. Yang pertama, kejahatan korporasi, kedua, kejahatan birokrasi, ketiga, malpraktek, dan kejahatan pribadi. Ciri-ciri kejahatan komputer. Pertama, non-violence atau tanpa kekerasan. Ciri kejahatan ini tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang kedua, sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact. Dalam proses melakukan kejahatannya hanya sedikit melibatkan kontak fisik. Contohnya carding. Carding itu jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Yang ketiga, menggunakan peralatan atau equipment dan teknologi. Dalam melakukan kejahatannya, menggunakan media komputer atau sejenisnya. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telematika, yang diantaranya telekomunikasi, media, dan informatika, dan di dalamnya menggunakan jaringan internet. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Adam. Saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis kejahatan komputer. Kejahatan komputer dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama, kejahatan berdasar komputer berdasar sasaran. Yang kedua, kejahatan berdasar komputer berdasar jenis aktivitasnya. Yang ketiga, kejahatan berdasar komputer berdasar motif. Yaitu yang pertama, kejahatan komputer berdasar sasaran. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat berpengaruh kepada maupun dipengaruhi oleh teknologi informasi seolah tidak sudah bisa dibendung lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang. Tak kala manusia diciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul akibat adanya komunitas di dunia maya di internet memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Baik, selanjutnya kejahatan berdasar komputer berdasar jenis aktivitasnya. Cybercrime menyerang hak milik, yakni cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah. Melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah atau pencurian informasi, coding, cybercrime, hijacking, data forgery, dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak orang lain. Cybercrime merupakan kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Baik, selanjutnya kejahatan komputer berdasarkan motif. Yang pertama ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Yang ketiga ada cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seorang dengan motif mengandalkan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum, ataupun demi materi atau non-materi. Yang keempat, cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Yang terakhir ada cybercrime yang menyerang individual. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Selanjutnya ada penanggulangan kejahatan komputer. Yang pertama, gunakan software asli atau berlisensi.
software asli pada perangkat digital Anda meskipun membayar menggunakan software atau perangkat lunak resmi dapat menghindarkan Anda dari ancaman malware yang biasanya ditanamkan pada aplikasi bajakan. Yang kedua, ada upgrade software secara berkala. Perlu memperbarui perangkat lunak Anda juga dapat membantu untuk meningkatkan keamanan pada perangkat, sehingga tindakan tersebut dapat mengurangi berbagai jenis ancaman kejahatan digital dan virus yang belum terdeteksi pada versi security software sebelumnya. Ketiga, rutin mengganti kata sandi. Perlu mengganti kata sandi pada akun-akun penting secara berkala. Kombinasikan sebagai karakter huruf, angka, maupun simbol-simbol rumit pada kata sandi supaya agar tidak mudah diretas. Keempat, backup data penting. Ada baiknya jika kalian memiliki berbagai salinan dokumen-dokumen digital penting sehingga data Anda akan tetap aman meskipun terjadi pencurian data maupun kesalahan pada sistem perangkat. Kelima, hindari kebiasaan membagikan informasi pribadi. Hindari membagikan berbagai data maupun informasi pribadi ke sosial media. Hal tersebut untuk menghindari adanya berbagai ancaman tindakan cybercrime dari orang-orang terdekat. Keenam, jangan hiraukan email dan tautan yang mencurigakan. Jangan terlalu menghiraukan berbagai postingan aneh di media sosial maupun internet. Abaikan juga email, URL maupun alamat web yang mencurigakan. 7. Pikirkan bagaimana penawaran online dengan cermat. Jika kalian mendapatkan berbagai penawaran menarik berupa free merchandise atau online sale, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Pelajari dahulu apa yang mereka tawarkan. Selanjutnya ada laporkan cybercrime kepada pihak yang berwenang. Jangan ragu untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan cybercrime seperti hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, pemasaran, penindasan, dan pencurian identitas. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik, kami tutup dengan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.